Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari semua, semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun jua. Kita awali perkuliahan kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini akan berbicara tentang hipotesis penelitian, sesuai dengan silabus yang sudah kita bagikan sebelumnya. Namun perlu Bapak ingatkan kembali, pertama, jangan lupa mengambil absensi di link yang sudah kita berikan. Kemudian tetap berdiskusi di Google Classroom. Dan selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan laksanakan ujian tengah semester. Dipersiapkan dirinya untuk ujian tengah semester. Dan soal dari Bapak mungkin dalam bentuk essay begitu ya, tidak multiple choice dan berupa aplikasi ya, penerapan. Nah, seperti bisa jadi saudara akan diminta menulis sebuah judul, bisa jadi saudara-saudari akan diminta untuk menuliskan latar belakang atau membuatkan rumusan masalah dari penelitian saudara. Nah, jadi silakan difahami setiap materi-materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya, dan insyaallah minggu depan kita akan laksanakan ujian tengah semester. Baik, untuk pertemuan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab berkaitan dengan hipotesis. Pertama, apa itu hipotesis penelitian? Yang kedua, dari mana dasar perumusan hipotesis penelitian itu? Yang ketiga, apa saja sih bentuk-bentuk hipotesis? Dan yang terakhir, bagaimana cara menguji hipotesis dan memaknai hasil pengujian hipotesis tersebut. Sekurang-kurangnya 4 hal ini akan kita coba bicarakan di samping pembicaraan-pembicaraan lain yang terkait dengan hipotesis penelitian. Pertama, kita berbicara what is a hypothesis? Apa itu hipotesis? John W. Criswell, dia pernah mengatakan, a hypothesis is a tentative explanation that account for a set of fact and can be tested by future investigation. Wah, kalau ini kan bahasanya bukan bahasa saudara. Ya, walaupun ini saudaranya saudara yang punya statement begini, karena dia tidak lahir di Indonesia, Criswell ini tidak pandai dia bahasa Indonesia. Jadi hipotesis itu adalah ya, penjelasan yang kebenarannya itu masih bersifat tentatif sementara dari sejumlah fakta yang bisa kita buktikan di kemudian hari begitu. Mungkin saudara-saudari menemukan definisi hipotesis banyak yang mengatakan hypo itu artinya adalah kurang gitu ya, hypo. Kemudian tesis itu adalah dugaan atau dugaan. Jadi dugaan yang kurang maksudnya di sini itu adalah dugaan sementara yang kebenarannya itu belum bisa kita pastikan gitu ya. Dan kebenaran sementara atau dugaan sementara yang nantinya akan kita bisa buktikan setelah kita mengumpulkan data dan mengolah serta menganalisanya. Sehingga kita akan bisa membuktikan dugaan sementara tadi. Ya, sebagai contoh sederhana, kalau gabak di hulu, nah ini bersama pengalaman, gabak di hulu biasanya itu tanda apa? Tanda hari mau hujan. Jadi bisa kita berhipotesis ketika gabak di hulu, berkemungkinan hari akan hujan. Cewang di langit itu menandakan hari akan panas. Nah, jadi hipotesis itu merupakan
dugaan gitu ya, yang kebenarannya ketika dia dirumuskan itu kebenarannya masih tentatif, masih bisa berubah-ubah gitu. Nah, sehingga hipotesis itu ketika sudah dirumuskan, si peneliti nanti akan menguji dan membuktikan kebenaran hipotesis yang kebenarannya itu tadi belum belum pasti gitu ya. Makanya hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih tentatif. Nah, itu dia hakikat dari hipotesis. Dan perlu Bapak sampaikan, penelitian-penelitian yang menggunakan hipotesis itu hanya penelitian yang berparadigma kuantitatif. Pada umumnya, penelitian berparadigma kuantitatif yang penelitian tersebut mencari hubungan, yang mencari pengaruh, yang melihat perbedaan, itu biasanya pakai hipotesis. Nah, seperti kita ketahui, penelitian berparadigma kuantitatif, penelitian yang mencoba menguji kebenaran teori. Nah, jadi dalam penelitian kuantitatif yang menguji teori, selalu always, selalu itu always gitu ya, selalu menggunakan hipotesis. Pertanyaannya, ada enggak penelitian kuantitatif yang tidak pakai hipotesis? Kalau tadi pada umumnya berarti ada. Apa contoh penelitian berparadigma kuanti yang tidak pakai hipotesis? Contohnya penelitian survei. Survei itu paradigmanya kuanti. Hasilnya angka-angka. Tetapi penelitian survei bukan penelitian menguji kebenaran teori. Makanya dia tidak pakai hipotesis. Nah, dan pada umumnya penelitian berparadigma kualitatif tidak pakai hipotesis. Kalaupun pakai hipotesis, ada yang pakai hipotesis, saudara-saudara temukan nanti, itu bukan diuji dengan statistik. Nah, itu bedanya. Kalau dalam penelitian kualitatif nanti ada memunculkan hipotesis, dia tidak akan diuji dengan menggunakan statistik-statistik tertentu. Tapi kalau penelitian berparadigma kuantitatif, itu ketika dia dirumuskan, kemudian diuji nanti, pasti dia melibatkan statistik. Nah, pasti melibatkan statistik yang pada umumnya statistik inferensial atau statistik lanjut. Ya. Baik, itu jawaban pertama tentang what is a hypothesis. Nah, yang kedua, berkaitan hipotesis ini ada sejumlah istilah atau simbol gitu ya. Biasanya orang kalau tidak paham dengan istilah atau simbol, tentu sulit di dalam memaknai atau memahami. Nah, saudara-saudari harus paham dulu dengan simbol-simbol statistik ini. Gitu. Nah, untuk simbol ada HA atau HI, itu penulisan A atau I-nya itu di indeks, di kakinya. Bukan sama datar H-nya dengan A, HI itu dengan I, H dengan I tidak sama datar, tapi di indeks di kaki. Itu ada HA, ada HI. Kedua-dua simbol tersebut menunjuk pada hal yang sama. Ada peneliti itu menggunakan HA, ada peneliti itu menggunakan HI simbolnya. HA, HI itu simbol dari hipotesis alternatif. Kalau dalam bahasa Inggrisnya alternative hypothesis. Nah, kalau ada dalam bahasa Inggris ada temukan, itu hipotesis alternatif. Alias bahasa lainnya, nama lainnya, hipotesis kerja. Ya. Hipotesis kerja. Hipotesis alternatif. Itu sama. Nah. Atau hipotesis operasional. Ya. Namun yang lebih populer itu hipotesis alternatif dan hipotesis kerja gitu. Atau HA orang nyebut HI gitu. Sementara di sisi lain ada simbol H0 dan HO. Itu kan berbeda bentuknya ya antara 0 dengan O itu.
Nah, ini juga simbol hipotesis. Di indeks ada 0, ada O. Itu sama saja. Mau H0 atau HO itu juga maknanya. Sama dengan hipotesis nihil bahasa lainnya. Alias hipotesis nul. Orang sebut juga. Hipotesis nul. Atau bahasa lainnya lagi, hipotesis tandingan. Jadi ada dua hipotesis. Setiap ada HA, ada H0. Atau setiap ada HI, ada HO-nya. Di mana ada kamu, di sana ada saya. Begitu ceritanya di sini. Antara HI dan HO itu, atau HA dan H0. Jadi sepasang barang ini gitu. Ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa dia hanya HA-nya aja yang ada, H0-nya tidak ada. Tidak bisa begitu. Nah, ini dia dari sisi simbol begitu ya. Ada HA, ada HI itu sama. Ada H0, ada HO itu sama maksudnya. Lalu hipotesis itu ada dua. Dua sebenarnya. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Hipotesis nihil atau hipotesis nul. Atau hipotesis tandingan bahasa lainnya. Ini dari sisi simbol. Salah pahami ini dulu. Kemudian, dari mana dasar si peneliti itu merumuskan hipotesis? Khusus untuk HI atau HA, di dalam merumuskan hipotesis, si peneliti harus tunduk kepada teori seseorang. Nah, makanya posisinya itu kan di belakang bab 2 atau landasan teoritis. Nah, jadi kita berasumsi, kita berhipotesis, kita menduga itu berdasarkan teori-teori yang ada begitu, atau dengan teori seseorang. Nah, jadi HA itu harus berangkat dari teori. Itu intinya. Berangkat dari teori seseorang. Makanya hakikat perintahan kuanti tadi kan membuktikan atau menguji kebenaran teori. Nah, jadi kita berhipotesis, dirumuskan nanti HI itu berdasarkan pendapat atau teori seseorang. Ataupun berdasarkan pengalaman umum. Pengalaman gitu ya. Ya, pengalaman atau berdasarkan pendapat seseorang. Sementara tandingannya H0 atau HO itu dirumuskan oleh si peneliti sendiri secara cuma-cuma dengan syarat bertentangan dengan HI tadi atau opposite dia. Nah, nanti kita lihat ke contohnya seperti apa opposite-nya itu begitu. Yang intinya H0 dibuat secara cuma-cuma oleh si peneliti dengan syarat bertentangan atau opposite dia dengan HI atau HA yang berdasar teori tadi. Ya. Pertanyaan berikut, apa saja sih bentuk-bentuk hipotesis? Nah, ini bentuknya dulu ya, bukan rumusannya. Bentuk hipotesis itu kita kenal juga istilahnya hipotesis operasional. Nah, hipotesis operasional itu hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pernyataan. Masa pertanyaan. Kalau pertanyaan itu kan rumusan masalah ya. Jadi hipotesis itu dalam bentuk kalimat pernyataan. Teori itu pada umumnya dalam kalimat pernyataan. Tidak ada teori dalam kalimat tanya. Nah itu dia. Jadi hipotesis itu dalam bentuk kalimat dia kita sebut nanti hipotesis operasional. Kalau dalam bentuk kalimat. Lalu ada yang kedua hipotesis statistik namanya. Hipotesis statistik ini hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk simbol-simbol statistik. Jadi bedanya yang satu dalam bentuk kalimat pernyataan, yang satu dalam bentuk simbol-simbol. Nah, itu bedanya.
Yang dalam bentuk kalimat disebut hipotesis operasional namanya itu. Sementara yang dalam bentuk simbol-simbol itu disebut hipotesis statistik namanya. Nah, bisa dipahami ya? Nanti saudara baca banyak buku tentang hipotesis di dalam buku-buku metodologi penelitian akan bertemu begitu. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk rumusan hipotesis? Nah, ini salah tulis ya, mohon maaf. Rumusan hipotesi. Tesis maksudnya. Apa saja bentuk-bentuk rumusan? Kalau tadi bentuk-bentuk hipotesis, kalau sekarang bentuk-bentuk rumusannya. Ada 3 sekurang-kurangnya bentuk rumusan hipotesis itu. Pertama ada hipotesis deskriptif namanya. Yang kedua ada hipotesis asosiatif. Dan yang ketiga ada namanya hipotesis komparatif. Jadi ada 3. Ya. Kemudian, mari kita lihat. Seperti apa contoh hipotesis yang 3 itu. Yang pertama contoh hipotesis deskriptif. Deskriptif itu artinya dengan memaparkan saja, dengan mendeskripsikan saja. Nah, contohnya seperti ini. Untuk HI, nilai rata-rata kemampuan mahasiswa PAI dalam perkuliahan di atas 80. Itu deskriptif. Menggambarkan bahwa nilai rata-rata kemampuan mahasiswa PAI dalam perkuliahan di atas 80. Itu HA atau HI. Tadi Bapak bilang HA-HI itu kan berdasarkan teori Pak. Atau pengalaman. Iya, setelah Bapak lihat beberapa mata kuliah, ya, sepertinya memang nilai rata-rata kemampuan mahasiswa PAI itu dalam kuliah di atas 80. Rata-ratanya di atas 80. Bagus-bagus anak PAI ini sebenarnya. Nah, cuman dalam perkuliahannya apa bagus atau tidak nanti. Nah, ini masalahnya kalau kemampuannya bagus. Ini HA, deskriptif. Lalu itu dalam bentuk hipotesis operasional namanya tadi kan, dalam bentuk kalimat kan. Ada yang dalam bentuk simbol, seperti yang saudara lihat di slide kita ini. HI, ya, mu besar dari 80. Nah, mu itu apa itu Pak? Mu itu simbol untuk rata-rata data populasi. Mu. Nah, ada orang baca mu, ada baca new gitu ya. Mu besar dari 80. Nah, kenapa tanda besar Pak? Kenapa kok tanda kecil Pak? Tadi kan ada kata-katanya di atas. Kata-kata di atas itu menyatakan besar dari begitu. Makanya tanda besar. Jadi dalam bentuk kalimat nilai rata-rata kemampuan mahasiswa PAI dalam perkuliahan di atas 80 sama juga maknanya dengan mu besar dari 80. Sama maknanya itu. Nah, kemudian ada H0-nya kan tandingan. Nilai rata-rata kemampuan mahasiswa PAI dalam perkuliahan sama dengan 80. Begitu merumuskannya. Bukan kebalikannya. Nanti saudara bikin juga. Wah, nilai rata-rata kemampuan mahasiswa, kalau tadi di atas, di bawah 80. Bukan begitu opposite-nya. Nah, jadi dia seninya bukan begitu. Bukan lalu dia katakan di atas, lawannya di bawah. Bukan begitu di sini. Bukan siang, malam. Bukan begitu juga maksudnya ya. Tapi dalam konteks hipotesis, ini sudah bertentangan namanya. Kalau yang satu mengatakan besar dari atau di atas 80, yang satu mengatakan sama dengan 80. Sama dengan 80, di atas 80. Sama ada itu? Berbeda kan? Berbeda itu. Nah, jadi penyajiannya itu nilai rata-rata kemampuan mahasiswa PAI dalam perkuliahan sama dengan 80 itu adalah H0, tandingan yang kita bikin oleh peneliti secara cuma-cuma. Nah, itu tadi adalah redaksi dari hipotesis operasionalnya. Hipotesis statistiknya, seperti saudara lihat, mu sama dengan 80. Kata, tanda simbol sama dengan itu, ya dengan kalimat juga sama dengan gitu. Nah, makanya itu mu to new sama dengan 80. Begitu cara penulisannya. Nah, oke. Kemudian, mungkin perlu Bapak jelaskan sedikit dulu simbol ya. Nah, ini tadi. Hipotesis statistik itu simbolnya
ada tanda besar, ada tanda kecil, ada tanda tidak sama atau berbeda, dan ada tanda sama dengan. Hanya 4 simbol itu aja. Tanda besar perwakilan dari kata-kata lebih baik di atas. Nah, itu ya. Lebih baik atau di atas, lebih besar. 3 kata itu bisa diwakili dengan tanda besar ini. Di atas, lebih baik, lebih besar. Kalau itu dalam bahasa Indonesianya, hipotesis operasionalnya, perwakilannya tanda besar. Sementara tanda kecil, simbol kecil itu untuk kata-kata dalam bahasa Indonesianya di bawah. Nah, di bawah, contohnya nilai rata-rata mahasiswa PAI di bawah 80. Itu tanda kecil nanti dibikin. Nah, di bawah, lebih kecil, ya, kecil ya, artinya kata-kata di bawah, lebih kecil, kurang dari. Nah, kalau begitu bahasanya besar dari, kurang dari. Nah, kalau kurang dari tanda kecil, di bawah tanda kecil. Nah, itu perwakilannya. Sementara tanda tidak sama, ya seperti itu, tanda tidak sama ya simbolnya. Itu ketika bahasa Indonesianya terdapat perbedaan. Berbeda. Tidak sama. 3 kata itu perwakilannya tanda tidak sama gitu ya. Nah, perwakilan. Sementara tanda sama dengan itu selalu always. Nah, selalu always ya. Selalu untuk H0 yang mengatakan sama gitu. Jadi untuk simbol statistik, hipotesis statistik, itu untuk H0 selalu dia menggunakan istilah sama dengan. Cobalah baca semua buku-buku nanti. Kalau ada H0 yang tidak pakai sama dengan, bawa bukunya sama kita rubah bukunya nanti. Ya, kita surati orangnya, tolong rubah bukunya ini salah. Nah, gitu ya. Jadi H0 itu selalu dia pakai tanda sama dengan. Untuk hipotesis statistiknya. Nah, tadi kita sudah lihat contoh hipotesis deskriptif ini ya. Karena dia hanya pernyataan atau menggambarkan saja satu variabel sesungguhnya ini ya. Satu variabel pada umumnya kalau untuk hipotesis deskriptif ini. Kemudian ada contoh hipotesis asosiatif. Kalau asosiatif itu adanya dalam penelitian korelasional yang melihat hubungan. Nah, biasanya redaksinya begini. Terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan dalam perkuliahan dengan perolehan nilai. Ini ada 2 variabel di sini. Keaktifan dalam perkuliahan, variabel X. Kita sudah belajar variabel sebelumnya. Dan perolehan nilai itu ada variabel Y. Nah, karena dia ini memperlihatkan asosiasi, hubungan. Makanya hipotesis asosiatif namanya. Nah, kalau untuk korelasi, simbol yang digunakan itu R kecil gitu ya. Bisa R kecil, bisa rho. Nah, rho namanya bentuk P, tetapi dia agak kakinya itu agak miring gitu ya. Nah, itu rho bacanya. Bisa juga untuk simbol korelasi gitu ya. Bisa R, bisa rho, bisa satu lagi nanti itu to gitu ya. To. Nanti bisa saudara lihat. Ini HI-nya R tidak sama dengan 0. Apa mana R tidak sama dengan 0? Artinya hubungannya itu tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan. Nah, itulah logikanya gitu ya. R tidak sama dengan 0. Berarti ada hubungan. Kalau R sama dengan 0, nah berarti tidak ada hubungan. Nah, itu logikanya kan. Makanya yang di bawah tidak terdapat hubungan. Itu H0. R sama dengan 0.
Ya, kalau sudah R sama dengan 0 berarti tidak ada korelasi gitu logika kita. Makanya penyajian rumusan hipotesis statistiknya pakai tanda sama dengan. Selalu always. Pak udah bilang begitu tadi ya. Oke. Ini dikatakan hipotesis asosiatif. Kenapa Pak? Karena dia memperlihatkan hubungan. Dugaannya itu memperlihatkan hubungan gitu. Terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan dalam perkuliahan dengan perolehan nilai. Berarti tandanya R tidak sama dengan 0. Nah, tidak terdapat hubungan. Kalau tidak terdapat hubungan itu ya sama dengan 0 berarti. Nah, itu logikanya. Ini contoh hipotesis asosiatif. Nah, ini contoh hipotesis komparatif. Kita maknai kata-katanya dulu. Compare, komparatif, membandingkan. Berarti ini biasanya ada dalam penelitian untuk perbandingan gitu. Nah, untuk perbandingan, untuk melihat uji beda, katakanlah seperti itu dia komparatif. Contohnya apa? Terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode A dan metode B. Nah, ini tolong diperbaiki kata dengan ini dan metode B. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa, belajar statistik katakanlah gitu ya. Terdapat perbedaan hasil belajar statistik mahasiswa dengan menggunakan metode A dan metode B. Nah, gitu. Artinya kita mengatakan tidak sama sih efektivitasnya metode A digunakan dan metode B digunakan itu tidak memberikan pengaruh yang sama. Itulah logikanya. Terdapat perbedaan kepada hasil belajar ketika dosen gunakan metode A dan metode B. Ya, itulah logikanya. Nah, kalau seperti itu redaksi hipotesis operasionalnya, maka hipotesis statistiknya ya seperti sudah dilihat itu, sudah lihat. Mu atau nu1 itu mu1 ini perwakilan dari metode A. Tidak sama, tanda tidak sama, mu2. Mu2 itu perwakilan dari metode B. Jadi metode A berbeda dengan metode B. Dalam hal apa? Hasil belajar. Nah, itu logikanya. Digambarkan seperti itu. Nah, atau bisa juga rumusan hipotesis statistiknya HI mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Sama itu maknanya. Sisi kiri sisi kanan itu sama makna, penulisannya beda. Kok bisa begitu Pak? Logikanya begini. Ya. 3 dikurang 2. Atau dari awal dulu. 3 tidak sama dengan 2. Betul enggak? Betul kan? 3 tidak sama dengan 2. Betul? Betul. Sekarang Bapak robah. 3 dikurang 2 tidak sama dengan 0. Betul enggak? Coba 3 dikurang 2. 1 kan? Berarti kan tidak sama dengan 0. Nah, itu makanya. Jadi sama ini bahasanya. Cuman cara si peneliti menyajikan ada yang versi 1, ada versi 2. Gitu. Nah, jangan nanti saudara bingung juga melihat rumusan redaksi hipotesis statistik orang dalam penelitiannya. Gitu. mu1 tidak sama dengan mu2. Saya belajar ini, kenapa ke orang mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Itu maknanya sama aja. Ya, sederhana tadi kan Bapak ulang, 3 tidak sama dengan 2. Atau 3 dikurang 2 tidak sama dengan 0. Saya harus terima seperti itu HI-nya. H0-nya, ini tentu tadi kalau ada hasil penelitian seseorang gitu ya, makanya kita atau pengalaman, makanya bisa kita rumuskan seperti itu hipotesis operasional ini. Kalau H0, hasil belajar siswa dengan menggunakan metode A sama dengan metode B. Kan Bapak udah bilang tadi, untuk H0 itu selalu always, kata sama dengan. Bukan berarti kalau tadi terdapat perbedaan, lalu opposite-nya terdapat persamaan. Bukan begitu. Tapi hasil belajar siswa menggunakan metode A, atau lebih lengkapnya, hasil belajar statistik mahasiswa menggunakan metode A sama dengan metode B.
Metode A, metode B itu metode apa Pak? Ya nanti kita ganti aja metode apa maunya metode A, metode B itu. Nah, jadi kalau untuk H0 tandanya seperti itu. Mu1 sama dengan mu2. Bisa juga dengan versi yang kedua tadi. Mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Kalau dalam hitung-hitungannya seperti apa? 2 sama dengan 2. Betul nggak? Betul. Lalu Bapak rubah. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Betul nggak? Ya, betul lagi. Jadi Bapak tidak pernah salah ya. Betul terus ya. Ya, just kidding ya. Bercanda. Bapak sering salah juga. Tapi seperti itu ya. Jadi H0 selalu always menggunakan tanda sama dengan dia. Untuk hipotesis statistiknya. Kemudian Bapak ingin tambahkan, mungkin belum lengkap di PowerPoint Bapak ini. Bisa jadi kalau hipotesis komparatifnya tadi kan terdapat perbedaan. Bisa jadi kita untuk komparatif itu menggunakan tanda besar, tanda-tanda kecil begitu. Contoh begini. Kemampuan mahasiswa yang tinggal di kota lebih baik daripada mahasiswa yang tinggal di desa dalam berbahasa Inggris. Nah, itu umpama kalau konteks bahasa Inggris bisa gitu. Atau gini aja lah. Kemampuan mahasiswa PAI di dalam membaca Al-Quran yang berasal dari pondok lebih baik daripada mahasiswa yang berasal dari SMK. Pak udah cobakan juga itu dulu. Ya. Cuman dalam konteks belajar statistik dulu ya. Kalau dalam belajar statistik kalah anak pondok daripada anak SMK. Tapi kalau dalam baca Al-Quran, Bapak yakin lebih baik anak pondok daripada anak SMK. Nah, itu berarti kan mengatakan tanda lebih baik kan? Nah, berarti redaksi tadi kemampuan mahasiswa PAI yang berasal dari pondok, kemampuan mahasiswa PAI di dalam membaca Al-Quran yang berasal dari pondok lebih baik daripada berasal dari SMK atau sekolah umum. H0-nya tandingan. Kemampuan mahasiswa PAI di dalam membaca Al-Quran yang berasal dari pondok sama dengan mahasiswa yang berasal dari SMK. Nah, itu udah bertentangan namanya itu. Ya. Nah, atau mengatakan tadi kan simbolnya Pak itu tanda besar kita gunakan sebentar ini. Berarti mu1 pondok besar tanda besar, mu2 SMK. Nah, itu ya. Jadi mu1 besar dari mu2. Itu HA-nya atau HI-nya. H0-nya tetap mu1 sama dengan mu2. Atau yang pemanfaatan contoh yang ketiga untuk yang komparatif ini bentuk hipotesisnya. Tanda kecil. Ya, kalau tanda kecil bisa juga kita bikin begini. Rata-rata hafalan mahasiswa SMK di bawah hafalan mahasiswa yang berasal dari aliyah. Apa tadi? Hipotesis alternatif Bapak? Secara teorinya mungkin hasil penelitian orang. Rata-rata hafalan mahasiswa yang berlatar belakang SMK lebih rendah daripada mahasiswa yang berlatar belakang aliyah. Itu tanda kecil. Kalau dibalik bisa Pak? Bisa juga tanda besar dia. Rata-rata hafalan mahasiswa yang berasal dari aliyah lebih baik daripada mahasiswa yang
berasal dari SMK umpamanya. Nah, jadi itu redaksinya. Lalu yang Bapak ingin tambahkan di sini itu, bagaimana kita menguji hipotesis? Nah, ini pertanyaannya kan. Bagaimana menguji dan memaknai hipotesis? Kalau berbicara kita bagaimana menguji, dia setiap bentuk rumusan hipotesis tadi memiliki statistik yang berbeda-beda. Artinya, tidak semua rumusan hipotesis digunakan statistik yang sama atau rumus yang sama, itu tidak. Jadi dia nanti sangat tergantung kepada redaksi dan bentuk hipotesis menentukan bentuk statistiknya. Nanti saudara-saudari akan belajar di dalam statistik, mungkin akan terkait dengan pembicaraan hipotesis. Kalau penelitiannya melihat hubungan, tentu hipotesisnya asosiatif, dan statistiknya tentu uji korelasional. Uji R. Tapi kalau dia itu melihat perbedaan, perbandingan, maka uji statistiknya uji T, uji beda. Uji beda itu ada yang uji beda 1 rata-rata, uji beda 2 rata-rata. Nanti itu ada di dalam pembelajarannya statistik, bukan di metode penelitian. Nah, kemudian dalam hal menguji hipotesis ini juga ada makna, ya, ada makna. Makna yang harus kita tangkap itu peluangnya itu 2. Apa peluang yang 2? Bisa jadi dari uji statistik, dari uji hipotesis kita, HA diterima atau HI diterima, dengan otomatis H0 ditolak. Jadi kalau HA diterima, H0 ditolak. Kalau HA ditolak, H0 diterima. Jadi tidak bisa diterima dua-duanya atau ditolak dua-duanya, tidak bisa. Jadi ibarat memilih gitu ya. Kalau si A dipilih, si B ditolak. Kalau si B dipilih, si A ditolak. Artinya HA diterima, H0 ditolak. Kan tidak mungkin kedua-duanya terima. Hipotesisnya tadi rata-rata kemampuan mahasiswa PAI di atas 80 diterima. Lalu H0 mengatakan rata-rata kemampuan mahasiswa PAI sama dengan 80, terima juga. Tidak bisa begitu dia. Jadi kalau HA diterima, H0 pasti ditolak. Kalau H0 yang diterima, HA pasti ditolak. Kalau si A saudara terima lamarannya, si B harus saudara tolak. Tidak bisa ya, si A terima juga, si B terima juga, berkelahi dan nanti. Nah, ini dalam konteks ini mungkin bisa jadi bisa ya. Tapi dalam konteks hipotesis tidak bisa dia. Nah, jadi HA diterima, H0 pasti ditolak. Kebanyakan para peneliti formula, nah formula ini bahasanya senior saudara, itu pada umumnya terima HA dan tolak H0. Kalau HA diterima, H0 ditolak, itu dia berada katanya sedikit di zona aman. Kenapa? Karena tidak akan banyak bantahan dari orang. Apa sih maknanya? Kalau HA diterima, artinya si peneliti telah membuktikan kebenaran teori seseorang. Si peneliti sepakat, sependapat dengan teori yang sudah ada. Nah, itu dia. Kalau HA diterima, artinya si peneliti memperkuat teori yang sudah ada. Setuju dengan teori yang sudah ada. Terbukti oleh si peneliti bahwa kebenaran teori yang sudah ada. Itu HA diterima. H0 ditolak. Yang dibikin cuma-cuma tadi ditolak. Tapi kalau sebaliknya, HA ditolak, H0 yang diterima, itu apa sih maknanya? Maknanya, saudara sebagai peneliti
tidak setuju dengan teori seseorang yang saudara rumuskan ke HA tadi, atau saudara membantah, saudara menyanggah teori yang sudah ada, atau bahasa yang lebih kerennya lagi, saudara mematahkan teori orang dan memunculkan teori baru. Oh, bisa patah teori itu, Pak? Wah, bisa juga, bukan kayu aja yang bisa patah. Kalau cukup bukti, bisa jadi. Dulu orang berasumsi manusia itu berasal dari kera, teorinya Darwin. Wah, setuju orang. Tetapi kemudian kan terbukti bahwa tidak benar manusia itu berasal dari kera gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kebenaran, masih ingat enggak Bapak bilang dulu, kebenaran dalam penelitian itu bersifat temporer, tidak mutlak. Suatu waktu bisa benar, suatu waktu ketika cukup bukti, bisa jadi dia salah. Nah, itu dia. Jadi yang dilema bagi mahasiswa itu, ketika HA itu ditolak, banyak yang bertanya ke Bapak, Pak, gagal enggak penelitian saya itu, Pak? Hah, kenapa kok gagal? Iya, Pak, HA saya tolak, Pak, H0 saya terima. Emangnya kenapa harus menerima HA kita? Kan tidak ada keharusan. Kalau cukup bukti kan ada masalah. Iya, Pak, tapi kan kita mematahkan teori orang, Pak. Ya wajar-wajar aja dalam dunia ilmiah, dunia akademisi itu teori seseorang dipatahkan dengan bukti-bukti yang cukup, kan wajar-wajar saja. Nah, jadi jangan berpikir ada penelitian yang gagal ketika HA ditolak. Tidak ada penelitian gagal. Ya. Penelitian itu yang gagal itu penelitian yang tidak selesaikan, itu ya gagal namanya. Tapi kalau dalam konteks menguji hipotesis, mau diterima HA, mau ditolak HA, ya wajar-wajar saja. Nah, namun tentu begini, ketika HA, teori yang sudah disepakati oleh orang itu dikatakan ini teori yang sudah dibuktikan orang sudah benar, kata orang, lalu kita tiba-tiba kita mematahkan teori, otomatis akan banyak sanggahan dari orang. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begitu? Saudara, sebagai peneliti tentu harus membuktikan kepada orang-orang tersebut kalau apa yang saudara temukan itu memang benar, gitu. Bahwa anggapan orang selama ini itu masalah, gitu. Sama juga kasusnya dengan IQ. Dulu orang sangat begitu mengagung-agungkan IQ lah yang sangat menentukan keberhasilan seseorang. Ternyata lahirlah Howard Gardner. Howard Gardner mengatakan multiple intelligence. Ternyata kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual begitu, ada 8 kecerdasan begitu. Bahkan sudah ada lagi 9 kecerdasan begitu. Nah, jadi dalam hal penelitian itu wajar-wajar saja kalau HA itu ditolak. Tapi ingat, saudara harus membuktikan akan banyak sanggahan ketika HA saudara tolak. Artinya teori yang eksis itu ketika saudara tolak itu akan berefek, artinya orang nanti akan berasumsi penelitian saudara ini benar enggak. Nah, kalau benar orang nanti akan bisa berubah pandangan. Nah, lalu tadi Bapak sudah bilang juga, kalau H0 yang diterima, nah, itu berarti mematahkan teori ya. Kalau HA yang diterima, itu saudara main aman atau sependapat dengan teori seseorang yang saudara rumuskan hipotesisnya tadi. Itu intinya. Pertanyaannya yang menarik lagi sebenarnya, kenapa sih bisa HA itu diterima, bisa H0 itu ditolak, atau kenapa sih kok bisa H0 itu diterima, HA itu ditolak? Nah, jawabannya sederhana. Diterima HA bukan berarti HA itu benar, tetapi tidak cukup bukti untuk menolak H0, itu makanya. Tidak cukup bukti untuk menolak H0. Lalu diterima H0 bukan berarti H0 itu benar. HA itu salah. Tetapi karena tidak cukup bukti untuk menerima HA. Mungkin ini bahasa Bapak agak tinggi sedikit ya. Yang agak rendah bahasanya bisa saudara catat. Ya.
diilustrasikan dengan bahasa sederhana Bapak. Coba catat. Dimasukkan seseorang ke penjara, silakan catat, atau dijebloskan seseorang ke penjara, bukan berarti orang itu bersalah. Bukan berarti orang itu bersalah. Tetapi, nah ini tetapinya, tidak cukup bukti untuk membebaskan orang tersebut. Makanya dia dijebloskan. Pak ulang ya, dijebloskan seseorang ke penjara bukan berarti orang itu bersalah, tetapi tidak cukup bukti untuk membebaskan orang tersebut. Statement Bapak yang kedua, dikeluarkan seseorang dari penjara. Dikeluarkan seseorang dari penjara bukan berarti orang itu tidak bersalah. Bukan berarti orang itu tidak bersalah. Tetapi tidak cukup bukti untuk tetap menahan orang tersebut di penjara. Itu aja masalahnya. Tidak cukup bukti untuk tetap menahan orang tersebut di penjara. Makanya dia dilepas. Nah, jadi begitulah logikanya. Jadi ketika kita mengatakan metode A lebih baik daripada metode, lalu kita buktikan, oh iya, kenapa kok iya bisa diterima? Karena memang cukup bukti kita untuk menerima A tadi gitu. Tidak cukup bukti kita untuk menolak H0. Tapi belum tentu metode A itu lebih baik sebenarnya. Tetapi karena tidak cukup bukti, makanya A kita terima. H0 kita tolak. Gitu. Itu bahasa sederhana. Nah, jadi kata kuncinya dari statement 2 tadi itu tidak cukup bukti. Itu kata kuncinya. Kalau cukup bukti bisa A diterima, bisa H0 diterima kalau cukup bukti. Bukti itu dari mana Pak? Ya itu yang dari data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti, data yang diolah, data yang diuji itu. Nah itu dari situ udah bukti yang dimaksud itu. Nah, itu dia ya. Itu pembicara kita tentang hipotesis. Lalu ada istilah satu lagi. Di dalam menguji hipotesis itu ada dua kemungkinan kesalahan atau kekeliruan. Yang diistilahkan dengan galat. Galat. Kalau bahasa awaknya bagalai. Nah itu tuh. Bagalai. Bagalai itu keliru kalau bahasa penelitiannya itu keliru galat. Galat itu ada dua. Galat pertama diterima HA. Ditolak H0. Padahal HA itu salah, H0 itu yang benar. Itu galat pertama. Disebut namanya alfa nama galatnya. Simbol itu seperti A ini, alfa. Itu nama galatnya. Apa tadi? Galat pertama, diterima HA, ditolak H0, padahal HA itu salah, H0 itu benar. Itu galat pertama, tipe pertama namanya alfa. Galat tipe kedua, kita tolak HA, kita terima H0. Padahal H0 itu salah, HA itu benar. Itu juga galat. Tipe kedua namanya beta. Namanya beta. Bagaimana Bapak mengilustrasikan beginilah ya. Andaikan saudara-saudari memilih apa ya? Memilih istri, memilih suami, atau memilih menantu lah ya. Menantu lah dulu. Tapi kalau menantu terlalu jauh ya. Memilih suami aja lah atau memilih istri lah dulu. Memilih suami. Nah itulah. Saudara pilih galat pertama ini ya. Saudara pilih seorang menteri, suaminya. Lalu saudara tolak seorang tukang sapu. Padahal sesungguhnya hatinya lebih baik yang tukang sapu daripada
bersuamikan menteri tadi. Itu saudara sudah keliru namanya. Galak. Ini untuk yang perempuan tadi dulu ya. Saudara pilih suaminya menteri. Lalu ada satu orang lagi yang meminang juga. Tukang sapu. Ternyata hatinya yang baik itu sebenarnya, ini dalam konteks contoh gitu ya. Ternyata yang bagus itu hatinya ada tukang sapu. Pemberi, suka dermawan, ini, itu. Setia. Wah, ini kan bahasa setia. Sementara yang menteri, wah ternyata hatinya tidak bagus. Itu salah. Namanya alfa. Yang kedua, satu orang melamarnya pilot. Satu orang melamarnya bajingan. Bajingan aja lah namanya. Lalu saudara terima bajingan. Saudara tolak pilot. Wah ternyata pilot ini lebih baik daripada bajingan. Nah, ini juga namanya beta. Jadi mungkin agak rumit Bapak mencontohkan ya. Yang sederhananya seperti tadi gitu. Artinya kekeliruan itu kita terima HA, kita tolak H0. Padahal HA yang kita terima HA itu yang salah, H0 yang benar gitu. Itu salah pertama gitu. Kemungkinan kedua kita tolak HA, kita terima H0. Padahal HA itu yang benar, H0 itu yang salah gitu. Jadi peluang kekeliruan kita dalam menguji hipotesis hanya dua itu, alfa dan beta itu aja gitu. Mungkin dalam hal memahami ini, saudara-saudari harus banyak membaca dulu ya. Bacalah buku, referensi-referensi lain berkaitan dengan metode penelitian itu. Mungkin cukup demikian, Bapak ingatkan kembali, insya Allah minggu depan kita akan laksanakan UTS. That's all for today, until we meet again next week. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.